Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Carolus Borromeus, seorang uskup dan pengaku iman. Carolus Borromeus dilahirkan di Arona, Italia Utara pada tahun 1539. Carolus sudah ditentukan Tuhan sejak lahirnya untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Sesudah menjadi sarjana hukum gereja dan negara, pada usia 22 tahun, ia diangkat menjadi kardinal oleh pamannya Paus Pius yang keempat. Ia bekerja keras mempersiapkan dan menyukseskan Konsili Trente yang memperbaharui kehidupan gereja. Pada tahun 1565, Carolus Borromeus diangkat menjadi uskup agung Milano. Ia mengunjungi semua paroki dalam keuskupan agungnya yang luas. Ia menyelenggarakan rapat dengan para imam guna melaksanakan keputusan-keputusan konsili. Sebagai bagian dari program pembaharuan yang mendalam, ia mendirikan seminari-seminari untuk pendidikan yang baik bagi calon imam. Untuk memberantas kebutaan anak-anak dalam hal keagamaan, ia mendirikan sekolah-sekolah minggu. Namun ada saja orang yang menentang kebijaksanaannya. Beberapa biarawan yang tidak mau ditertibkan berusaha melawannya. Bagaimana ini? Carolus si uskup baru itu semena-mena banget. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kita hajar dia. Kalau ketahuan, cilaka kita. Atau kita sewa saja orang untuk memberi pelajaran kepadanya. Maka, melalui pembunuh bayaran, Carolus Borromeus berusaha dilenyapkan. Untunglah ia selamat. Ia berhasil menghidupkan kembali semangat umat dan memberikan perhatian besar kepada mereka, khususnya ketika pada tahun 1576 hingga 1577 kota Milano dilanda wabah sampar. Pemerintah sendiri yang seharusnya merasa beruntung dan berterima kasih kepada Carolus kurang menyukainya, malahan memfitnahnya. Untunglah ia dilindungi oleh Paus. Santo Carolus Borromeus meninggal dunia pada tahun 1584 dalam usia 46 tahun. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2-3. Santo Petrus mengajak para rekan sejawatnya untuk menggembalakan umat dengan sukarela. Jaminannya adalah kemuliaan yang tak akan binasa. Santo Carolus Borromeus menaati semua nasihat Santo Petrus, sang Paus pertama. Sebagai seorang imam dan sarjana hukum gereja dan negara, ia berperan besar dalam menyangkal serangan-serangan kaum Protestan dan membantu suksesnya Konsili Trente. Untuk melaksanakan keputusan-keputusan konsili, ia mendirikan seminari-seminari untuk pendidikan calon imam.
Karya pastoralnya dijiwai oleh hidup doa, kesederhanaan, dan cinta kasih, serta belas kasihan kepada umat. Pada tahun 1576, ketika kota Milano diserang wabah sampar, Carolus Borromeus menjadikan tempat kediamannya sebagai tempat penampungan para korban penyakit sampar. Sekarang ini, banyak rumah sakit yang mengangkat Santo Borromeus sebagai pelindungnya. Misalnya, Rumah Sakit Santo Carolus di Jakarta dan Rumah Sakit Borromeus di Bandung. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.